didampingi? Kembali. Oke, baik. Ulang lagi. Sini. Kurang lagi. Lagi. Pas tengah ini. Dirijennya di bendera. Ya, tuh. Kepada Ramen, kepada hadirin kami persilakan untuk memberikan aplaus yang semeriah-meriahnya. Lagu saja, tapi ini merupakan penampilan yang terbaik yang sudah bisa kita saksikan. Selanjutnya untuk eskul yang berikutnya kami panggilkan untuk eskul silat. Pada eskul silat silakan memasuki lapangan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada eskul silat.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 ST Milir, Ibu Dr. Anda Elvia Nasda. Yang saya hormati Pak Nongat Barus beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak dari Koramil, Pak Mangku. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Porang Siregar dan Bapak Abdullah. Yang saya hormati Ibu Mei yang merupakan undangan dari Surayon 37. Di sini, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat saya, ditambah lagi yang saya sayangi dan yang saya banggakan, anak didik kami, baik itu dari klub tari, dari paduan suara, dan dari OSIS. Begitu senangnya kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena cuaca bagus dan keadaan kita sehat-sehat saja untuk mengadakan syukuran. Karena Ibu Kepala kita, Ibu Elvia Nasda beserta salah satu Bapak kita, guru senior, kalau kata bilang bolang manggilnya, nggak Bapak lagi, karena kalau dibilang udah bolang semua di sekolah ini, Pak Nongat Barus memasuki usia pensiun dengan keadaan sehat. Kita sama-sama mendoakan bahwa Ibu dan Bapak dalam memasuki masa purna baktinya tetap sehat, tetap semangat, panjang umur, dan tetap mengayomi kita guru-guru yang ada di sini supaya kita bisa mensukseskan program pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Ibu Elvia Nasda dan Pak Nongat kita jadikan teladan untuk kita, di mana di usia mereka yang sudah purna bakti, menjelang mereka purna bakti juga mereka masih tetap semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi untuk kita tetap bekerja di usia kita yang masih muda ini, dan kita tetap sehat seperti mereka berdua sampai masa purna bakti nanti. Untuk kegiatan hari ini sengaja Bapak Ibu undangan kami memperkenalkan eskul-eskul yang ada di sekolah ini supaya Bapak Ibu undangan bisa melihat apa-apa saja perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan oleh Ibu Elvia waktu beliau dari awal memimpin sekolah ini sampai mengakhiri masa jabatannya di usia purna bakti. Ada agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin doa secara agama Islam, yang lain silakan menyesuaikan. Bagi yang muslim, mari kita niatkan ila hadhihi niyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dalam rangkaian kegiatan yaitu purna bakti Ibu Dr. Handa Elvia Nasda beserta Bapak Nongat Barus. Jadikanlah perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang Engkau berkahi dan ridha ya Allah. Untuk itu ya Allah kami memohon agar Engkau melancarkan kegiatan kami nanti sampai selesai ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami sangat kenal betul dengan beliau, kami sangat hormati dengan beliau. Maka ya Allah, begitu banyak
teladan bimbingan yang beliau sampaikan kepada kami ya Allah menjadi motivasi bagi kami untuk terus bergerak dalam dunia pendidikan. Ya Allah ya Qawi, berikanlah kekuatan kepada keduanya ya Allah, sehingga dapat menjalankan masa pensiunnya dengan Engkau berikan ya Allah kesehatan ya Allah, umur yang panjang serta berkah, rezeki yang melimpah. Dan begitu juga kami ya Allah yang hari ini menyaksikan purna bakti dari keduanya ya Allah, Engkau juga berikan kekuatan, semangat bagi kami dalam untuk terus bekerja dan menjadikan mereka sebagai teladan dan semangat bagi kami ya Allah. Kan hari ini ulang tahun Pak RB sama Bu Kepsek. Terus kenapa? Kan ada gue tinggal diomelin. Masa kita hanya nyanyi 50 detik? Kan gak logis, singkat kali loh. Ya udah nyanyi ya, sebelum lagi. Lagu apa? Lagu yang isinya memuji lah. Tapi memuji apa? Gantengnya, cantiknya, pintarnya. Yang
Yaudah nyoda lah kita, kan ada kue. Yaudah nyanyi lah. Alah, apa lagi? Masa kita jadi nggak pakai musik? Terus Mainkan. Ayo semua kita ikut menyanyikannya. Guru ibu dan siswa ibu, kami merasa bangga dan senang hati kepada ibu dan bapak yang sudah melalui masa kerjanya selama berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada negara dan kepada SMA Negeri 1 STM Hilir secara khususnya. Kami berdoa Bu, semoga bapak ibu bisa sehat selalu memasuki usia purna bakti. Mungkin dari teman kami yang memang suku Karo bisa menambahi apa arti dari pemberian UIS Tipes dan Bekapulu ini. Pertama dulu Pak RW, ini kami kasih kuatakan saja bahasa Karo ya Pak ya. Yang berikan kami kehangatan membantu UIS Bekabulu, tandana kamu pensiun, sehat-sehat kamu masuki masa purna bakti. Dalam kehangatan kami membantu. Bagi firman Ibu Kensek kami, ini tandanya kalau orang Karo seperti itu dia Bu. Tandanya kami menghargai, menghormati. Itu artinya Bu. Terima kasih. Baik, kepada Pak Dalis dan Pak Abraham, silakan memberikan bekal langsung memakaikannya kepada Pak Nongat, diikuti Bu Ibe dan Bu Krista.
Oke, mana tepuk tangannya? Mana Pak Ahmad tadi? Pak Ahmad. Oke, Bu, udah nggak usah. Minta tolong Bu, yang di luar. Tunggu masih di sini. Kan Bapak bisa Bapak gunakan di usia purnabakti Bapak. Saya yakin Pak, Bapak orangnya kan banyak acara kegiatan adatnya kan Pak. Mudah-mudahan yang kami berikan bisa menyenangkan hati Bapak. Jangan dilihat dari harganya Pak, tapi dari keikhlasan kami memberikannya supaya Bapak terus mengingat kami kawan-kawan Bapak akan kerja Bapak di SMA Negeri 1 SKM. Bu, ini kepada Bapak diberikan Bu. Baik, kepada Ibu Epianasta, Bu, kami bingung Bu memberikan apa sama Ibu. 2 minggu saya bingung Bu, apalah yang kami bisa cocok untuk Ibu ya. Baju Ibu udah cantik-cantik semua, tasnya lagi udah cantik-cantik semua. Apa ya kira-kira? Barulah Bu terpikir kami, oh Ibu ini sedang memasuki masa purnabakti. Saya yakin jam tidur Ibu selama kerja pasti berkurang. Jam 5.30 sudah berangkat dari rumah, pulang ke rumah nyampe jam 7 malam. Jadi selama kerjanya Ibu ini pasti jam istirahatnya kurang. Jadi kami ingin mengasih kenang-kenangan Bu, yang bisa Ibu pergunakan untuk Ibu istirahat di rumah ya Bu ya. Jadi Ibu nyaman Bu, jadi jangan terlalu pagi lagi bangun ya Bu. Ini yang nyaman supaya bisa Ibu bangun agak lama, nggak pagi-pagi lagi Bu ya. Silakan Pak, silakan. Jangan dilihat dari harganya ya Bu, ini dilihat dari kami. Kami senang dan ikhlas memberikan kenang-kenangan ini kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak melupakan kami. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan. Silahkan kembali buat Pak Ahmad. Ibu, kita lanjutkan di sini kegiatan. Gak tahu saya apa yang mau saya ucapkan, karena inilah doa saya, mudah-mudahan sampai pada usia pensiun. Itu kira-kira doa yang selama ini kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini saya cerita sebentar ya, biar mudah-mudahan apa nanti isi cerita ini untuk anak-anak saya yang ada di tempat ini bisa berguna ke depan. Kemudian juga untuk rekan-rekan guru, mana tahu nanti ini bisa berharga, bisa dipakai untuk Bapak dan Ibu menjalani tugas sehari-hari. Saya mulai saja dari rekam jejak, mulai dari sekolah SD. Saya punya banyak sekali pengalaman sekolah. Saya sebenarnya di SD kalau nggak salah 8 tahun. Karena saya dulu badannya kecil, sekolah di Talapeta, sering banjir, jadi bisa SD 8 tahun. Kemudian di SMP saya itu kira-kira, jangan ketawa Bapak Ibu ya, nanti malu saya. Di SMP pertama saya masuk SMP Kapri di Tanjung Mas, setahun. Nggak naik kelas dulu, nggak lulus, nggak naik percobaan. Jadi karena percobaan pindah lagi ke SMP 17 Agustus 34. Ada yang tahu SMP 17? Saya di sana juga setahun, nggak naik kelas. Kemudian berhenti sekolah, tiba-tiba ada 3 tahun kemudian buka lagi SMP Abdi Karya Talapeta. Jadi buka, saya masuk lagi sekolah SMP Abdi Karya Talapeta 2 tahun. Kalau dijumlah kira-kira SMP saya itu sekitar 7 tahun setengah. Karena dulu ada mapel ya, masa perpanjangan waktu. Sekolah itu dulu 1 tahun setengah. Kemudian di SMP, kenapa saya balik ke SMP? Di SMP dulu, kenapa saya balik lagi sekolah? Padahal saya udah bosan ya. Dulu ada
pramuka dari Kapri. Kemudian dulu saya siswa di pembuatan keranjang, tas, atau semuanya dari rotan. Saya siswanya. Gurunya dulu datang dari Pulau Jawa. Kemudian menutup acara kami belajar itu oleh Bupati. Pada saat itu Bupatinya Lunteng Ginting. Kemudian yang menyambut Bupati adalah teman sekelas saya. Bahkan ada dari kampung saya. Orang itu tidak mau bahasa Karo melihat saya kerja. Orang itu tidak mau kenal dengan saya. Padahal anak kampung saya sendiri. Mulai dari situ datanglah emosi, datang semangat balik, maka dibuka SMP Talapeta. Saya mau ke SMP Talapeta. Ketika itu saya masuk di Talapeta kelas 2. Kelas 2 saya di Talapeta, satu bangku dengan adik saya, adik kandung. Karena buku nggak ada. Kemudian setelah itu adik saya tidak naik kelas, tidak lulus. Saya lulus karena adik saya dulu itu orangnya rajin. Kalau barangkali ada anak saya di sini, bapaknya si Tesa ya, itu adik kandung saya, Bapak Tesa. Satu kelas kami, lucu. Kemudian di situ semangat saya belajar tinggi, sampai-sampai udah lama saya ke sekolah, masuk ke SMP Talapeta. Di kelas 3 saya juara 1, Bu. Juara 1. Tapi begitu juara 1 pindah saya sekolah ke SMA. Itu tahun 83. SMP saya tahun 83, lahir saya tahun 64. Kata orang tua saya 64, padahal saya sebelumnya udah, bapak saya merit kira-kira tahun 60. Berarti saya itu lahir 2 tahun. Berarti seharusnya saya itu lahir tahun 62. Gak tahu saya. Karena didaftarkan di SMP, di SD saya itu dibuat tanggal lahirnya tahun 1964. Pada 1962. Gak apa-apa dulu ya. Kemudian guru saya baru 2 tahun, 1,5 tahun yang lewat pensiun. Guru saya di SMP, di guru SD di sini itu dulu kepala sekolah, kakaknya Pak DS itu guru saya. Hanya selisih 1,5 tahun kami pensiun. Nah, luar biasa. Kemudian di SMA itu saya udah paling rajin. Di SMA 1 hari saja libur itu rasanya suntuk banget. Iya, semangat. Jadi ya di SMA lah saya berjuang keras. Di SMA juara 1 saya di SMP Abdikaria Talapeta, pindah ke SMA itu kira-kira dapat juara 156 per 160, juara 4 terakhir. SMA Karya Pembangunan. Mungkin ada Pak Darwis ya. SMA Tohgalu dulu dibilang orang di Deli Tua. Kemudian di sana itu saya walaupun saya juara 156, tapi saya dulu minta sama kepala sekolah bahwa saya itu harus masuk jurusan IPA. Datang kepala sekolah nggak bisa. Kata saya, kalau nggak bisa Pak, saya berhenti saja. Kalau gitu kau masuk IPA nggak apa-apa. Tapi 3 bulan ya, 3 bulan kalau nggak berhasil itu saya turunkan ke IPS. Nggak apa-apa, pokoknya saya IPA. Kenapa IPA? Pada saat itu nilai saya itu rata-ratanya 6,3. Dimasukkan ke jurusan IPA. Saya masih ingat itu nilai saya 6,3. Semester 2 itu di kelas 2 udah naik, itu kelas 1 ya itu. Kelas 2 semester 2 udah naik jadi 7,2. Berarti Bapak itu gak kecewa. 7,2. Kemudian di semester 2 di kelas 2 dapat saya naik dikit 7,9. Di kelas 3 semester 1 naik lagi dikit jadi 8,2. Jadi sudah 8,2 udah menjadi peringkat 1. Coba bayangkan dari peringkat 156 ke peringkat 1.
Saya dulu diusulkan lewat jalur masuk ke USU, jalur undangan tidak dapat. Saya wajib masuk lewat jalur testing. Saya di testing, itu pun nilai saya hampir jatuh. Saya peringkat 26 dari 30 orang yang diambil jurusan fisika. Hampir satu lepas. Tapi ya baguslah, masih dapat juara 26 dari 30. Itu pengawas terakhir itu 2 kali itu kawan saya sekelas. Pak Meja Sitepu itu kawan saya satu kelas di USU. Kemudian satu lagi ibu yang terakhir ini, siapa namanya itu? Yang aksesoris cewek itu. Enggak, yang asesor. Yang terakhir yang siapa namanya? Lupa. Saya pun kamu kenal saya, kata ibu itu saya nggak kenal karena udah berbeda. Iya. Satu lagi Haposan Sitorus. Baru aja. Yang baru aja. Itu kawan saya sekelas. Ya, 3 itu. Yang pertama juga itu kawan saya sekelas. Semua pengawasnya pun yang cewek sebelum ini. Ya, kemudian di USU saya itu yang karena sudah merasa hebat barangkali ya. Di USU saya nggak kelar, 3 kelas. Seharusnya saya lulus tahun 89, tapi pada saat itu saya nggak lulus. Hanya 2 orang yang nggak lulus, saya dan Pak Meja Sitepu. Dua orang Tarogla itu nggak lulus. Tapi jangan ketawa ya. Kemudian kenapa saya nggak lulus? Biar jangan malu kali nggak lulus. Disitulah saya ambil guru tarigan ini. Berarti saya masih kuliah, saya udah dapat. Begitu tahun 90 dapat 2, dapat ijazah sama iya. Jadi tahun 90 bulan 10 saya pakailah topi yang apa namanya itu? Toga, Pak. Iya, toga ya yang jelek. Berarti tanggal 1 bulan 1 tahun 91 saya langsung ditugaskan di SMA Negeri 1 Tapsel, Tapanuli Selatan. Nah, di sana nggak ada yang berbahasa Karo, nggak ada yang berbahasa Indonesia. Saya masuk kelas bantainya bahasa bahasa doi pemain nggak tahu ngerti. Ya Mandiri. Masa doi pemain nunu katanya, nggak tahu sih itu. Nah, kemudian di situ kepala sekolah saya itu dia masuk jam 7 itu udah sampai sekolah, sama seperti ibu ini. Dia masuk, kemudian dikeliling dia, mana yang nggak bersih, kena. Itu jam 7 pagi dia udah sampai. Kemudian karena saya di sana masih sendiri, ibu saya tinggalkan di kampung selama 6 bulan, saya sendiri di sana. Kemudian di situ siswa saya itu kebetulan anak Pak Kepala Sekolah, Pak Tinggi dari Munti. Mungkin kenal ibu, ada Dr. Irfan itu anaknya itu. Itulah siswa pertama saya. Kemudian di sana itu banyak sekali pengalaman pahit. Coba Bapak Ibu, kita masuk ke kelas itu nggak mau dia berbahasa Indonesia, bahasa itu aja. Tapi nggak apa-apa. Terakhirnya saya juga buat bahasa Karo di tengah. Saya bantu bahasa Karo. Akhirnya orang itu menyerah. Tapi di sana saya itu guru idola. Di sana ada klub. Saya punya 2 klub belajar di rumah. Anggotanya 10 orang satu klub. Bimbingan bimbingan tes di rumah. Ada satu di rumah, satu lagi di luar. Di rumah salah seorang siswa belajar. Itu untuk tambahan Bu ya. Kalau enggak kemana lah? Gaji saya pada saat itu hanya 54.000 rupiah. Yang saya hormati
Bapak Camat, terima kasih sudah mau datang ke tempat kami ini. Bapak dari kepolisian, terima kasih sudah datang. Kemudian Bapak dari Koramil, Pak Mangku, anakmu kupu nanti Pak Mangku. Pak Mangku ini tiap tahun Pak, terutama sekali tiap tahun dia datang ke sekolah kami. Bapak dari puskesmas sudah ada? Belum datang Bapak dari puskesmas. Bapak belakangan ya Pak Abdullah sama Pak Poran, karena kita kan hampir tiap hari jumpa. Oh iya Bu Mei, kok Ibu diam-diam aja? Dari kami Pak, Suprayan 37 namanya. Ada, saya undang semuanya, ada 4 sekolah. Bu Mei dari Baitul SMA IT, Baitul Quran. Udah datang dia dari pagi. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, nanti aja giliran kalian kena repet sama Ibu ya nanti. Ibu mau ngomong dulu sama ya tamu-tamu yang kita lah. Kalau kalian belakangan aja, nanti ya makan siang, nanti kena giliran ke orang ini Pak. Jadi Pak, acara kami yang pertama ini acaranya pensiun Pak, nama lainnya memasuki masa purnabakti pensiun kami Pak. Artinya Pak, bulan Juli ini kami harus habiskan. Jadi kalau waktu saya sampai hari Rabu 31 Juli. Kalau ulang tahunnya ya sekarang tanggal 27 Juli. Kalau Pak Nongat kapan? 8 Juli ya? 8 Juli. Makanya sama-sama bulan Juli kami pensiunnya. Nanti bulan Agustus tidak aktif lagi. Kalau ada urusan apa-apa ke sekolah ini ya sama Bu Dewi, sama Pak Sad atau sama Pak Abraham. Tanyain aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pak Mangku tiap harinya kemarin anak kelas 10 Bu, saya kan dipegang ya Pak, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi apa yang sudah diajarkan Pak Mangku di sekolah mereka jadi terbiasa Pak. Jadi melatih adik-adik kelasnya juga. Makanya bisa semuanya tiap minggu orang ini ya Bu. Tiap minggu kami kan buat hari Senin upacara bendera. Yang melatih anak-anak kelas kita juga, anak-anak sekolah kita. Dan kebetulan anak-anak sekolah kita ya anak Pak Mangku juga. Yang melatihnya orang si Brema kan anak Bapak juga dulu. Jadi itulah Pak. Artinya yang kami tampilkan tadi, Pak Camat mungkin nggak nengok silat sama Ramben, sengaja saya buat di luar. Kalau di dalam pecah gendang telinga kita Pak, ting-ting-tingnya, dung-dungnya, pecah gendang telinga kita. Jadi di luar saya buat. Silat pun saya batasi Pak. Jadi nggak ada yang pecah-pecah botol itu nggak usah lah. Nanti terlalu lama kita pulang Pak. Kalau silat aja sampai 1 jam. Mereka banyak Pak. Ada pecah botol sendiri, pecah patah tebu, apa-apa. Kemudian Ramben itu yang lagu ulang tahun karena kami ulang tahun Pak sama Pak Nongan. Sebelumnya mereka pandinya yang lain. Cuma mesti diajari pelatihnya Pak Jepri lah itu. Pak Jepri ini kadang-kadang umat-umatan Pak Jepri ini Pak, makanya nggak bisa saya andalkan kan. Mana Pak Jepri Bu? Kan izin lagi dia kan, udah pulang lagi. Umat-umatan dia Pak, nunggu dia. Makanya saya nari, paduan suara, silat itu yang saya utamakan. Karena pas drum band belum ngasih sertifikat sama saya, gitulah. Kalau alat-alatnya udah lama saya beli Pak Abdullah. Sebelum kopi udah saya beli.
tapi mulai aktif lagi setelah kami jadi sekolah penggerak. Itu artinya Pak Camat. Nah, kenapa Pak Jeffrey kok angin-anginan dia? Mau lulus dia P3 kan? Mungkin mau lulus dia P3 kan? Di sini udah banyak Pak. Di sini udah banyak. Artinya Pak, guru-guru di sini ada yang PNS. Sekarang ASN namanya ya. Ada yang P3K. Udah banyak Pak. Ada yang GTT. Itu artinya Pak, terima gaji dari daerah. Nah, kemudian ada yang honor. Kalau sertifikasi udah rata-rata mau sertifikasi semuanya. Jadi artinya apa? Guru-guru saya ini Pak hebat-hebat semuanya, berjuang semuanya, fight semuanya. Nengok kawannya P3K mau P3K semuanya. Nengok kawannya setting mau setting semuanya. Tapi biar Bapak namanya masih jiwa muda. Ya kayak Bapak juga kan. Bapak berapa lah paling umurnya? Paling berapa Pak? Kalau saya udah 60 Pak, separuh dari saya. Kemudian inilah sekolah kami Pak. Bisa diajak kerjasama. Cuma jalanlah Pak, belum ada memang. Usahakanlah Pak. Jalan kami ini dari harusnya dari sini Pak, dari kiri, bukan dari jalan desa. Cuma apa boleh buat dari kiri ini susah, nanti Bapak lah yang ngomong. Kemudian kita mau dapat bangunan banyak loh Pak, 10 ruang, 8 ruang kelas, 1 lab kimia, 1 UKS. Semua ada di belakang. Kami paksakan Pak, harus ada 21 kelas supaya jangan ada masuk sore. Itunya niat kami Pak. Kita udah sekolah penggerak, masa ada masuk sore? Gak boleh ada SMA masuk sore Pak. Tapi karena donasi, karena ya donasi lah Pak, tuntutan donasi. Harus anak SMA, harus anak STM milir, punya kakak STM milir. Makanya yang dekat di Unggian sana Pak, ke kita Pak, di SMA 2 Tanjung Prawa, SMP 2 Tanjung Prawa ya Pak Janilson, SMP 2 mamamu kan? Nah, sana di Tanjung Prawa, STM milir ya? Itu kemarin Pak, padahal sekolahnya dekat sama sekolah dekat sama Tanjung Prawa. Itu Bapak harus perhatikanlah sekolah ini Pak, ikon ini. Siapapun kepala sekolahnya nanti, ikon sekolah ini. Memang tanggung jawabnya ke provinsi, tapi yang kami didik ya anak-anak kabupaten. Jadi nggak bisa sorong-sorongan Pak. Oh itu kan sekolah provinsi. Oh itu kan sekolah anak kabupaten, nggak bisa Pak. Harus milik kita bersama. Muridnya boleh kabupaten, sekolahnya boleh provinsi. Yang penting sekolah ini ada. Orang ini nggak jauh-jauh lagi Pak. Kalau udah diusahakannya jalan itu sama camat-camat yang dulu, mungkin sama Bapak bagusnya sekolah ini makin bagus lagi. Saya pensiun harus makin bagus lagi sekolah ini. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Camat, Pak Bangku, Pak Koramil, Pak Polisi, ada dari Bu Mei juga. Terima kasih. Semuanya kerjasama yang baik. Bukan gampang Pak jadi guru ini. Yang kita hadapi nyawa loh Pak. Anak murid banyak nyawanya ini. Ada lompat pagar, berani dia. Apa-apa kami serahkan semua. Kalau sakit kita nggak ngobati di sini Pak, bawa ke puskesmas. Biar tanggung jawab nggak sama kita Pak, betul-betul sama orang kesehatan.
apa boleh buat Bapak. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, tamu-tamu kami ini udah datang ke sekolah kami ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Makasih sekali lagi. Terima kasih. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat dan yang kita banggakan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir yang tepat pada hari ini berulang tahun yang ke-60, Ibu Dr. Anda Elvia Nasda MPD. Saya pertemuan kedua dengan ibu ini, saya tidak menyangka ternyata umurnya sudah 60. Kalau lihat mukanya masih jauh lah di bawah 60 seharusnya ya. Jadi yang terhormat teman-teman Muspika dari Polsek dan dari Koramil Talungenas, yang terhormat juga Pak Nongat yang juga sebentar lagi akan memasuki masa purna bakti, pengawas ya Pak ini Pak, yang terhormat dari pengawas, yang terhormat Bapak Ibu dari Suprayon 37, yang terhormat Bapak Ibu guru baik yang ASN, yang P3K maupun yang GTP tadi ya. Pertama terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami. Mohon maaf tadi kami agak lambat. Tadinya saya ingin datang cepat Ibu. Saya ingin melihat drum band kita tadinya. Karena saya lihat di rundown ada penampilan drum band. Saya ingin melihat dan saya berkoordinasi dengan Pak Mangku juga. Apakah bisa kita tampilkan nanti di acara upacara HUT RI yang ke-79. Nanti akan kita koordinasikan. Karena informasi yang kami dapat setiap tahunnya di Kecamatan STM Hilir ini pada saat mengiringi lagu kebangsaan dan lainnya kita masih pakai musik. Jadi kalau kami di Negeri 2 Ibu, kita karena kebetulan banyak SMA baik negeri maupun swasta, kita bisa bergiliran untuk menampilkan drum bandnya. Dan memang kebetulan semua sekolah di sana sudah mempunyai drum band, termasuk yang sudah banyak yang memperoleh juara juga baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Seperti contohnya tadi ada Istiqlal, Singosari, Karya Pembangunan pun ada drum bandnya tadi Pak. Ya. Jadi di sini kami atas nama Muspika, kami berdiri bertiga di sini mengucapkan selamat memasuki purna bakti kepada Ibu. Kita semua di sini ASN ingin pada kita berdiri juga di sini seperti Ibu tadi bisa mengakhiri tugas kita selaku ASN dengan sehat tanpa ada kekurangan satu apapun. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Elvia dan Pak Nongat. Jadi memang saya lihat tadi guru-guru bingung memberikan hadiah juga untuk Ibu Elvia tadi ya kan. Jadi kalau saya lihat kadonya ini disuruh ibu ini tidur aja ya kan. Padahal akhirnya diberi apa ya? Seperti karena udah masuk 60 banyak juga bergerak ya kan. Dan kalau tidur aja nanti masuk pula penyakit-penyakit yang lain lagi sama ibu ini. Tapi itu pun mungkin karena mereka melihat selama ibu bertugas di STM Hilir ini, di SMA ini, jerih payah ibu yang tadinya katanya jam 5:30 ya Bu ya. Sudah berangkat. Di mana tinggalnya Ibu izin? Di Balingkar ya? Mungkin saya belum bangun, Ibu udah berangkat kerja pula ya kan?
ini yang memisah kita dengan Bu EN ini bukanlah suatu yang luar biasa. Di aturan-aturan ASN itu ada aturan-aturan. Usia yang membuat kita berpisah. Yang pertama saya sampaikan kepada Bu EN, apresiasi kami telah membangun SMA STM ini, telah membantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Gubernur Sumatera Utara. Bapak Gubernur kita baru Pak Agus Patoni, Pak Tommy, jelas orang beliau itu orang Kemendagri. Bu EN, apapun yang telah Ibu buat di SMA ini, itulah ukiran Ibu. Tentunya dalam hal kehidupan ini ada amal jariah, ada amal dunia. Yang baik nanti itu akan diperhitungkan di hadap Sang Khalik. Ibu, kita selalu membersamai ketika mengemban tugas-tugas pendidikan, memajukan sesuai dengan amanah undang-undang tahun 2003, bahwa di belahan manapun anak-anak Indonesia itu harus maju. Ibu telah melakukan itu. Bahkan di SMT Negara Republik Indonesia ini, STM itu Pak Camat tercatat sebagai sekolah penggerak, bayangkan. Tercatat sebagai sekolah penggerak. Itu terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek. Itu dia. Ada di kota tidak tercatat, tapi di belahan kecamatan Ujung, Bandung Musi ada Gunung Meriah itu tercatat. Pertahankan ini. Bapak Ibu, tenaga pendidikan ini, tolong siapapun nanti kepala sekolahnya bantu supaya pengembangan STM ini. Kita tidak tahu, ada nanti STM ini bisa jadi Kapolres, siapa tahu? Bisa jadi camat dan putar daerah ini. Oleh karena itu bantu siapapun nanti kepala sekolahnya, bantu siapapun. Itu pesan kami dari Dinas Pendidikan, bantu. Karena dengan kemajuan pendidikan memang tidak 100% mengubah kehidupan masyarakat, tapi dengan orang terdidik itu akan ada perubahan mindset maupun karakteristik. Tapi kalau orang tidak terdidik akan jauh untuk mengubah itu. Nah ini Bapak Ibu, tolong nanti ketika siapapun kepala bantulah. Jangan dengan tidak adanya Ibu EN nanti ada terjadi surut. Karena Indonesia 2045 akan menjadikan Indonesia emas. Kita sudah jauh dari negara luar. Negara luar tahun 2020 sudah membahas negara SDM emas. Kita baru mau membahasnya. Tolong bantu karena kita di dunia pendidikan. Tanpa dunia pendidikan, anak-anak tidak akan maju dan berkembang. Oke, informatika maju. Tapi untuk memajukan karakteristik dan itu tidak bisa dengan informatika, dengan kemajuan teknologi harus ada pembimbingnya. Makanya kata Diantara yang sebagai filosof sekolah merdeka ini, ya, ingat sosok iman yang memperkasa boleh kandayani. Kita lah itu. Terima kasih Bu EN. Sehat walafiat. Mohon maaf selama kita membersama SMS ini wajar di dalam kedinasan. Tentu ada yang agak panik itu adalah dinamika kehidupan sebagai manusia. Begitu juga Bapak Ibu, mana tahu nanti kami juga tidak kemari sebagai mengawasi pembelajaran di sini. Mana tahu nanti ada perubahan SK kedinasan di tahun Januari 2025 dan Pak Gubernur masuk Purwabakti. Kami juga mohon maaf selama kita membersamai 9 tahun di semester ini. Saya tidak tanya ada sini Pak Abdullah, nanti kepanjangan saya Pak Abdullah habis mungkin. Saya serahkan kepada Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang sudah menciptakan manusia sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Muslika yang hadir lengkap. Jadi saya juga mau menyampaikan sebagian dari yang saya pahami di sekolah ini. Ya, kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru sekalian yang saya hormati, anggota Suprayon yang kami sayangi, anak kami seluruhnya, dan
ada 2 orang hadir di sini, Pak Nongat dengan Ibu En. Pak Nongat ini tadi dinyanyikan apa-apanya dong. Jadi sebetulnya Pak Nongat ini yang perlu dilihat adalah perintis, orang yang mau bergabung ke SMA ini sebelum SMA ini nggak ada apa-apanya. Itulah makanya dibilang Pak Nongat tadi berdarah. Nah, jadi berjuang secara berdarah. Terima kasih Pak, Bapak berkenan bertempat di tanah terjal ini Pak, yang bergelombang-gelombang. Saya nggak tahu entah makhluk apa sini, entah ular apa yang ada di sini waktu itu. Kemudian ya Ibu En, saya di sini pengawas Bu, mengintip-intip salah. Tapi saya bicara padanya gitu. Saya di sini diajari, terajari. Itu makanya karena kebetulan Bapak Ibu, saya bilang saya nggak tidur dari mana. Apalah tak bisa saya tidur. Apalah saya bilang sama yang berdua ini saja. Akhirnya ya saya agak mengaji juga. Adalah Ustaz saya bilang hari itu kepada Bapak berdua, Bapak dan Ibu, saya ucapkan mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Semoga diberkahi dengan ribuan berkah sebab dengan ulang tahunnya Bapak dan Ibu. Kemudian kepada guru-guru saya ingin menyampaikan makna berkah. Berkah itu maknanya adalah bertambah. Saya masak nasi 1 rice cooker untuk 5 orang, tiba-tiba datang tamu 3. Toh nasi itu bertambah, tidak perlu masak lagi, cukup. Jadi kepada Bapak yang sudah merintis dengan Ibu yang berjuang ya, saya memang intip salah, karena tugas kami pengawas, saya disumpah. Jadi saya pernah kemari pagi-pagi jam 7, saya pegang mesin mobil Ibu En, udah dingin. Jam berapa Ibu En sampai ke sini? Udah dingin mesinnya. Saya pernah juga telepon Ibu En, Bu, saya mau datang, padahal sudah jam 4 sore. Boleh Pak, datang aja. Saya jam 5 pulang. Iya. Jadi kemudian saya masuk sekolah rumahku kedua. Sekolahku rumah kedua. Bapak betul gitu di sini begini kita. Jadi tolonglah guru-guruku, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, ini sekolah ini mau ditinggalkan. Ini sekolah ini memang di kampung, di pelosok, tapi sekolah ini sudah tingkat nasional. Dari belum diakreditasi sudah jadi B. Kemudian dari B berubah jadi A. Ini sekolah nasional, dikenal dari Sabang sampai Merauke. Saya tidak dusta. Udah ada anaknya. Di Papua kan ada. Di daerah lain selalu kita sebut-sebut, tapi saya belum pernah sana. Ke Bali pun ada. Jadi maksud saya sekolah ini udah tingkat nasional. Waktu saya baru-baru menandatangani dokumen 1 program kerja ini untuk tahun ini, saya cuma bisikan sama Ibu, Bu, kapan keluar negeri Bu anaknya? Iya saya bilang. Karena kalau saya bilang untuk di NKRI ini udah selesai. Ya tolonglah Bapak Ibu, ditingkatkanlah. Makna berkah itu bertambah. Saya sentip juga Pak Nongat. Di mana dia ngajar? Di lab, praktek, padahal mau pensiun. Praktek, digunakannya alat praktek ini memang saya saksikan. Begitulah semangat kerja Pak Nongat ini, boleh dikatakan, dimanapun dia duduk, dia tetap berbuat. Walaupun nggak jadi kepala sekolah. Ini hari pensiun pun dia udah ada proyeknya, ada kegiatannya. Saya mau pensiun 30 Januari, nggak tahu saya mau jadi apa. Nah, Bapak udah Bapak ini. Jadi maksud saya, tolonglah Bapak Ibu berkah. Ibu En ini membawa berkah. Di sebelah ini ada lab komputer, tanah kosong. Jadi ada lab komputer. Ini yang saya lihat. Di sana ada lab fisika,
Udah ada lagi lab biologi. Saya waktu itu perlu internet dan takut mati listrik. Di semua sekolah bisa kami kunjungi supaya saya di situ duduk. Orang kayak saya bilang, kenapa? Di sana ada internet, internetnya bagus, mudah kita jangkau, mudah dia loading. Kemudian kalau mati lampu, ada gensetnya. Itu sekolah negeri yang mulai dari Pakam sampai kemarin dengan melewati, tidak ada genset itu. Nggak ada internet yang loadingnya lebih cepat seperti di sini. Ya tolonglah Bapak Ibu, berkah. Saya, ini masalah yang saya intip-intip ya. Saya kalau ke toilet, lebih suka saya ke toilet siswa daripada ke toilet kepala sekolah atau TU. Kenapa? Saya lihat airnya sama, airnya tetap ada, bersih. Kalau keluar dari toilet itu tak berpikir untuk cuci tangan, tak berpikir untuk tutup hidung, bersih. Jadi maksud saya Bapak Ibu, ini sekolah nasional. Sudah karena nilai rapotnya tinggi, bahkan dapat bantuan kan Bu, tambahan dana bos. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak Muspika. Ada tambahan dana bos, ya rupiahnya mungkin tak 10.000 tak berapa itu, tak perlu lah saya tahu. Sebab dia berkah. Pimpinan di sini berkah. Gedung-gedung yang tidak ada jadi ada, lahan yang bergelombang yang diberikan kepada kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini masih diberikan kesempatan kesehatan sama kita semua. Yang kami hormati Ibu EN, kalau saya bilang sering EN nanti di HP saya EN. Yang kami hormati juga Pak Nonat, dan kami hormati Pak Camat dari pengawas, dari Polsek, dari sekolah, mana dari itu, seluruh Bapak Ibu guru yang kami hormati. Di sini saya menyampaikan kepada Bu EN, selamat Bu memasuki purna tugas. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih 10 tahun kita sama, namanya kita manusia tidak luput daripada kesalahan Bu. Saya sama Ibu ini sering perang saraf ya, maka tadi pas nyanyi yang paling ingat apa katanya? Cerewetnya katanya. Memang cerewet. Tetapi bagi saya kecerewetan Ibu ini selama ini adalah motivasi cambuk untuk saya bisa lebih baik lagi. Dan saya hanya menyampaikan begitu juga dengan anak-anak yang saya latih selama ini. Selagi masih ada yang marah, berarti masih ada yang sayang sama kita. Saya prinsip saya seperti itu. Kalau nggak di ruangan Bu ini, Bu Kepsik, perang ya Pak Abdullah, perang kami. Tetapi itu tadi untuk memajukan. Tidak ada istilahnya itu tidak bagus. Dendam di kemudian hari tidak. Ibu ini pun jiwanya seperti itu, saya pun seperti itu. Yang penting anak-anak ini bisa maju lebih baik ke depannya, karena mereka lah generasi penerus kita. Terus yang berikutnya Bu, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kalau ada waktu main ke Tarung Kenas. Kalau tidak ada jambu nanti ya mungkin berondol sawit pun jadi. Kan begitu Bu, kami kasihkan sama Ibu. Yang penting Ibu tetap semangat dan jaga kesehatan. Begitu juga dengan Pak Nongat tadi, Bu EN pun nyindir saya terus, dan Pak Nongat pun nyindir saya terus. Memang benar Pak Camat, beliau ini adalah guru saya.
yang mengajarkan saya. Tetapi kalau dibilang tadi, yang bandel kita temani. Ada di sini beliau, saya datang bawa atau lada katanya ke rumah beliau. Memang benar gitu. Tetapi kenapa saya seperti itu orang kami? Karena dibilang kami tidak naik, tidak lulus. Orang tinggal lulus kok. Maka benar dibilang bapak ini, kawanilah yang bandel katanya tadi. Karena kalau sudah kami yang berdiri, yang lain itu tidak ada lagi yang berkoar-koar. Nah, tetapi semua itu setelah saya pelajari apapun ceritanya, marah dan kalau dulu main pukul. Kalau di sini banyak drum panjang itu sama Pak Nongat. Ya, tetapi kalau mungkin dulu beliau tidak memberikan itu sama saya tidak bisa berdiri seperti ini dan berpakaian seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan dengan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara masak bakti Ibu Kepala Sekolah SMA 1 STM Hilir, Ibu Dr. Anda Elvia Nasda dan Bapak Nongat. Kemudian salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Pak, saya sekolah baru Pak di STM Hilir. Mungkin belum pernah ketemu. Saya juga baru ketemunya ini ya Pak ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek. Tadi ada Bapak Mangku yang saya juga baru jumpa ini. Oh, Bapak dari Koramil. Kemudian Bapak yang sering saya sekali jumpa, Bapak Abdullah, pengawas sekolah, dan Bapak Porang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu sekalian yang mengajar di SMA Negeri STM Hilir. Baik Bapak Ibu, saya ini sekolahnya baru. Sekolah kami ini pesantren Pak. Unggulannya itu tahfiz Quran ya. Jadi dari pertama kali saya kesini itu banyak sekali yang saya pelajari, terutama untuk ekskul-ekskulnya Bapak Ibu yang sering ditampilkan. Terus terang Pak Bu, dari sekolah saya ke sini itu jaraknya jauh sekali. Dan dari pihak sekolah saya pun udah menyarankan untuk pindah rayong saja Bu. Nah, mereka sudah banyak yang menyarankan. Tapi Bapak Ibu, setelah saya datang ke sini, saya mendapatkan pelayanan keramah tamahan dari Ibu Elvia, Ibu Dewi, Pak Sahan dan yang lain-lainnya. Sangat ramah. Saya sangat senang ke sini, saya banyak belajar di sini. Saya nggak mau ganti layar kemana-mana. Hati saya di sini saya nggak mau mendua. Ya Bapak Ibu. Nah, karena saya cukup sedih juga karena masih 2 tahun ya Bu kita kenal, Ibu sudah memasuki masa purna bakti. Saya yakin masih banyak pembelajaran dan ilmu yang belum saya ambil dari Ibu. Mengingat juga saya masih muda, masih harus banyak belajar. Begitu Bapak Ibu. Jadi Ibu Elvia, saya terima kasih selama ini didikannya kepada Subrayon. Sering-seringlah Bu juga berkunjung ke pesantren saya, ya Ibu Dewi dan Bapak Ibu guru lainnya yang banyak membantu saya selama ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja. Terima Ibu. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama dulu mari kita tetap mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas cintanya begitu luar biasa diberikan kepada kita sehingga kita masih diizinkan untuk bersuka cita berkumpul di sekolah yang sangat kita banggakan ini, itu sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir. Yang saya hormati Ibu Elvia Nasda atau Ibu EN, yang saya hormati Pak Nongat,
yang saya hormati Bapak Camat dari Babinsa, Kapolsek, dan yang saya hormati Bapak Pengawas, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru, staf pegawai yang mengajar di Sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir. Saya di sini berbicara dari Suprayon 10. Saya sangat bukan pulau lagi, sekarang udah 37. Ya, siap salah. Ya, maaf Bu, karena grogi. Jadi saya mendapat undangan ini suatu penghargaan yang luar biasa buat saya secara pribadi, karena di mana ya momen seperti ini yang terkadang itu banyak pribadi manusia yang tidak sanggup mencapai momen yang seperti ini sampai purna bakti, dan juga berusia Ibu dan juga Pak Nongat berusia 60 tahun itu anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan. Jadi oleh sebab itu saya terinspirasi dengan kegiatan acara ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi yang begitu mengenal Ibu EN, yang dimana ya kita juga sama-sama tahu, yang kita tahu juga Ibu ini sosok wanita yang tangguh, yang mau mengubah pendidikan itu yang dulunya jelek menjadi lebih baik lagi dan lebih bagus. Saya banyak belajar, mendapatkan pelajaran dari Bu EN, yang dimana banyak juga kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman yang Ibu EN berikan kepada kita, dan itu juga yang saya terapkan di sekolah kita di SMA Bina Bangsa. Jadi selamat kami ucapkan kepada Bu EN, tetap jaga kesehatan Bu, semangat menjadi motivator bagi kami walaupun sudah purna bakti, tapi bukan maksudnya berhenti untuk memberikan ide-ide atau masukan-masukan kepada kita. Jadi selamat panjang umur juga, tetap diberkati Tuhan, kesehatannya, karirnya, keluarganya, semua diberkati oleh Tuhan. Karena semasa setahu saya Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sini di STM Hilir ini, niat Ibu itu nggak ada yang tidak baik. Terkadang itu guru-guru kita saja ya kan Ibu yang menganggap kita itu ya bagaimana terlalu cerewet. Kalau kita tidak cerewet, bagaimana mungkin kita bisa mengubah sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Jadi terima kasih buat ilmu yang selama ini juga yang kami dapatkan dari Bu EN. Tetap semangat Bu, sukacita dalam menjalani masa purna baktinya, dan juga Pak Nongan, selamat kami ucapkan buat Kampak, tetap sehat, tetap juga menjadi inspirasi terhadap sekolah ini sehingga sekolah ini lebih maju lagi. Dan buat Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir ini, tetap semangat apa yang sudah diajarkan, pengalaman-pengalaman yang sudah diajarkan, disampaikan oleh Ibu EN untuk kebaikan sekolah ini tetap diterapkan, tetap diingat. Jangan nanti begitu Ibu EN sudah pensiun kembali back to basic lagi ya Bu. Enggak ya, sepertinya enggak. Tapi saya yakin guru-guru yang di sini di STM Hilir pasti tentunya mudah-mudahan penuh dengan kreatif dan inovatif. Jadi itu harapan kita. Maaf juga Bu atas keterlambatan kami tadi. Sebenarnya tadi kami mau cepat datang, tapi karena ada sesuatu kegiatan juga di sekolah kita, jadi agak terlambat kita datang. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu Bu EN dan juga Pak Nongat. Di mana ada kekurangan kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sejuknya udara pagi, kicauan
Sayang, Ibu susuli jalan berdebu. Tak ada kata lelah, tak ada kata menyerah. Ibu berjuang
salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir, Ibu Elvia Nasda, Dr. Anda Elvia Nasda MPD, begitu juga Bapak Pengawas dari Dinas dan Bapak Pak Camat STM Hilir, begitu juga dari Koramil, dari Kapolsek, dan guru-guru dari Suprayon 37 dan Pak Nongat dan tidak lupa guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 STM Hilir yang hadir pada tempat ini. Begitu juga dengan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, yang dari Eskul Silat, Eskul Padus, Eskul Tari, mungkin beberapa tadi dari Eskul Paskibra. Di sini Bu, saya mengucapkan selamat ulang tahun terutama kepada Ibu. Semoga semakin sehat ke depannya, panjang umur, sehat selalu. Begitu juga selamat Bu. Tugas Ibu sudah selesai. Perjuangan Ibu mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2024 ini, begitu banyak perjuangan Ibu lakukan. Ibu yang pertama membangun, Ibu yang membangun sekolah ini, Ibu dirikan sekolah ini. Mulai dari beberapa ruangan, bahkan mulai dari menumpang di SMP Kapri yang saya dengar. Begitu juga hanya beberapa ruangan yang ada di sekolah ini, sehingga ada 21 ruangan dilengkapi dengan lab biologi, lab komputer, lab fisika. Semua itu perjuangan dari Ibu. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih Bu. Percayalah Bu, semua adik-adik kami tidak akan lupa pada Ibu, karena ini semua perjuangan dari Ibu. Walaupun nanti Ibu tidak di sini lagi, tapi nama Ibu akan kami ingat selalu. Itu akan diucapkan adik-adik kami. Mungkin hanya kata terima kasih yang kami sampaikan kepada Ibu, di mana Ibu sudah capek-capek hingga umur 60 tahun ini. Ibu sudah banyak jasa kepada negara dan sekolah-sekolah yang lain sebelum SMA Negeri 1 STM Hilir ini Bu. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Begitu juga dengan Pak Nongat, mungkin dari luar. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Nongat. Mungkin dia juga banyak jasa kepada sekolah-sekolah lain, mulai dari SMP Negeri STM Hulu, mulai dari SMA SMA PGRI sampai SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Pak Nongat selalu, ya dimanapun dia sekolahnya, mungkin selalu dikenal sebagai guru-guru yang humble akan murid-muridnya. Semua murid bisa diberkatinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan agar Bapak Ibu tidak akhir. Terima kasih Bu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Elvia Nasda MPD, dan juga seluruh tamu undangan yang mungkin saya kurang tahu, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati pula pegawai staf di SMA Negeri 1 STM Hilir, dan yang saya banggakan teman-teman semua, baik teman OSIS maupun dari teman-teman ekstrakurikuler yang lainnya. Di sini, di hari ini, kita berkumpul untuk mengadakan perpisahan, yaitu perpisahan dua guru sekaligus yang sangat kita sayangi. Yang pertama, Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Anda Elvia Nasda, dan yang kedua, Pak MD, Pak Nongat Barus. Di sini saya akan menambahkan sedikit dari Brema. Saya pribadi sebenarnya tidak ada persiapan untuk berbicara karena saya pikir tadi hanya Brema. Jadi maaf apabila nanti ada kesalahan dalam kata. Pertama sekali kepada Ibu Dr. Anda, kami sangat berterima kasih Bu. 9 tahun itu bukan waktu yang cepat. 9 tahun itu butuh proses yang lama. Bahkan banyak mungkin kegagalan atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan bagi kita semua. Mulai dari membangun sekolah ini, memberikan fasilitas, memberikan arahan, dan memberikan motivasi kepada seluruh murid-murid, baik guru, murid maupun semua keluarga besar SMA Negeri 1 STM Hilir.
tidak mungkin kami bisa melupakan hari-hari kami dengan Ibu. Hari-hari kami yang begitu menegangkan, hari-hari yang begitu, sangat-sangat berkesan bagi kami. Mulai dari kami yang takut terlambat, yang takut kena marah, yang kami kira bakal marah, ternyata gak marah. Yang kami kira gak marah, ternyata marah. Jadi itu sangat berkesan. Mungkin di kepala sekolah berikutnya tidak akan ada lagi seperti itu. Tapi kami berharap semoga untuk kedepannya siapapun nanti kepala sekolah di SMA negeri ini, kami tetap menjadi murid yang memegang pertama sekali prinsipnya itu adalah kedisiplinan. Yang memegang prinsip kedisiplinan adalah hal utama untuk mencapai kesuksesan. Dari Ibu kami banyak belajar. Mungkin dari kami ya Bu, khususnya siswa-siswi SMA Negeri Milir, ada mungkin hal-hal yang kurang kami sukai, tapi itu sebenarnya hanya kami anak-anak remaja Bu. Jadi masih banyak hal-hal yang belum bisa kami terima dengan baik, belum bisa mengatur emosi, belum bisa menerima masukan-masukan. Tapi kami percaya dari segala yang Ibu lakukan, kami belajar untuk bersabar, belajar melatih diri untuk disiplin, belajar untuk menerima kekurangan kami. Kami benar-benar berterima kasih kepada Ibu, karena Ibu juga bekerja keras. Ibu sakit, Ibu tetap datang, ya kan Bu? Ibu tetap memberikan arahan kepada kami. Itu akan sangat-sangat kami ingat nantinya Bu. Dan kami berharap di kehidupan Ibu selanjutnya pun, di beberapa tahun nanti pun, kami berharap Ibu tetap bahagia, tetap sehat, tetap ingat kepada kami semua. Selamat ulang tahun Bu. Semoga di umur Ibu yang makin bertambah ini Ibu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada Pak MB, kami juga berterima kasih Pak. Bapak yang begitu murah senyum. Yang ketika melihat siswa selalu tersenyum, kami yang tadinya cemberut menjadi senyum. Entah apalah ini, yang penting senyum balas. Yang penting senyum, Bapak ini senyum, kami pun senyum. Bapak lewat, Bapak cengkapi, oh iya Pak, kami bilang, oh Bapak ini lagi bagus moodnya. Jadi kami berterima kasih Pak kepada Bapak dan Ibu. Bapak juga semoga di umur Bapak diberikan keberkahan, diberikan kesehatan. Di hari-hari tua Bapak bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya mungkin kalau sudah ada ya Pak. Dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada kalian berdua Pak, Bu. Semoga segala ilmu yang kalian berikan bisa bermanfaat bukan hanya bagi kami, bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Semoga kita semua yang di sini setelah berpulang ke rumah masing-masing, kita mengingat bahwa hari ini adalah hari yang begitu mengharukan. Karena tidak ada lagi bisa kita dengar repetan-repetan dari kepala sekolah, kita tidak bisa lagi mendengar sapaan dari Pak MB. Jadi mungkin itulah hal yang paling kita rindukan nantinya. Walaupun mungkin itu adalah hal yang menyesalkan juga bagi kita, tapi percayalah itu adalah ciri khas dari guru-guru kita ini. Jadi sekian dari saya sangat berharap semoga kedepannya SMA Negeri 1 STM Milir ini bisa terus sukses, terus maju. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berbicara mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Rema dan Putri. Ibu Om. Kalau saya masih dengan omongan Putri ini masih sambung 1 jam lagi. Enak sekali ngomongnya. Nah, tapi tenang Putri, masih kamu dengarkan repetan Ibu ini 3 hari lagi.